Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina dari Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelumnya, di sini pada hadir semua. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita memasuki permintaan dan penawaran uang. Saya akan menjelaskan materi tersebut. Pengertian uang. Di sini, uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran barang, jasa, dan barang berharga lainnya. Untuk pembayaran utang menurut R.J. Thomas. Sedangkan menurut Sir Dennis Homer Robertson menyatakan uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Fungsi uang. Di sini ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama ada sebagai alat tukar-menukar dan sebagai alat satuan hitung. Yang fungsi turunan ada sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat petunjuk harga, ketiga sebagai alat penyimpanan, keempat sebagai alat pendorong kegiatan ekonom, dan sebagai alat standar pembayaran hutang. Jenis hutang. Ada 3 jenis. Yang pertama ada uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia seperti emas dan perak. Yang kedua ada uang kertas, token money. Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang digelakkan secara hukum pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah ketika ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa kertas. Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat, sehingga pihak yang meminjamkan tadi berlomba untuk membuat bukti kepemilikan atau uang kertas atas nilai dari emas dan perak yang dimilikinya. Yang ketiga ada uang giral, deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat pembayaran. Di sini ada permintaan uang. Pengertian permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang memiliki slope negatif karena jumlah uang yang diminta masyarakat akan turun jika tingkat bunga meningkat dan naik jika tingkat bunga menurun. Salah satu hal yang mempengaruhi permintaan uang adalah biaya penyimpan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga. Orang akan menyimpan uangnya jika tingkat bunganya lebih tinggi daripada keuntungan menggunakan uang dalam kegiatan ekonomi atau membeli aset lain. Jadi, jika tingkat berupa bunga meningkat, permintaan atas uang akan turun dan sebaliknya. Nah, di sini kurva permintaan uang. Jika tingkat bunga meningkat, permintaan atas uang akan turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, permintaan atas uang akan naik menurut Ceteris Paribus. Yang kedua, permintaan uang dipengaruhi tingkat bunga dengan catatan bahwa jumlah uang yang diminta dalam hal ini adalah kuantitas uang real, jumlah nominal uang dibagi angka indeks harga yang dikenal sebagai GNP deflator. Yang ketiga ada tingkat bunga, dalam hal ini adalah tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga setelah penyesuaian perubahan tingkat harga. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan uang. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan uang ke kiri atau ke kanan adalah tingkat bunga real, nilai kekayaan masyarakat, dan perubahan pendapatan nasional. Jika ada perubahan dalam kekayaan, permintaan uang akan meningkat, dan jika kekayaan menurun, permintaan uang akan menurun. Perubahan kekayaan masyarakat dapat merubah kebutuhan bertransaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan spekulasi. Jika pendapatan nasional dan produk nasional meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan.
Dan juga sebaliknya, jika pendapatan dan produk nasional menurun, kurva akan bergerak ke kiri. Nah, selanjutnya ada teori permintaan uang, teori moneter klasik atau sebelum Keynes. Teori uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher seperti yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money, memandang uang sebagai alat pertukaran. Dengan sederhana, Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang. Menurut Fisher, apabila terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang atau jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang atau jasa yang ditukarkan. Rumus MV sama dengan PT, keterangan M sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang, V tingkat kecepatan atau velocity pertukaran uang, P harga barang atau jasa, dan T adalah jumlah atau volume barang atau jasa menjadi objek transaksi. Selanjutnya ada pendapat lain yang diungkapkan oleh Miskin adalah konsep dari Marshall Bigot, M sama dengan KPT, keterangan yaitu M adalah jumlah uang, K 1 atau V, P tingkat harga barang, T jumlah barang akan diperdagangkan. Walaupun secara sistematis K dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis, kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya K pada persamaan Marshall Bigot di atas menyatakan bahwa demand for holding money adalah suatu proporsi atau K dari jumlah pendapatan PT. Semakin besar K, semakin besar demand for holding money, bisa dikatakan M untuk tingkat pendapatan tertentu. Ini berarti konsep dari Marshall Bigot mengatakan bahwa uang adalah stok konsep. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Selanjutnya ada teori Keynes. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money, Keynes mengatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian, perlu adanya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai, permintaan uang untuk transaksi. Kita menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa. Permintaan uang untuk transaksi memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan naik, maka permintaan uang untuk transaksi juga meningkat. Yang kedua ada permintaan uang untuk berjaga-jaga. Permintaan terhadap uang bisa saja karena orang ingin berjaga-jaga terhadap suatu peristiwa yang tidak dikehendaki. Yang ketiga ada permintaan uang untuk spekulasi. Di sini spekulasi artinya melakukan sesuatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta di masa depan. Jadi spekulan berharap bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari peningkatan harga rumah, saham, atau emas di masa depan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama ada tingkat harga. Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang, karena masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk membayar harga-harga yang semakin mahal. Dan sebaliknya, jika harga-harga barang dan jasa turun, maka permintaan masyarakat terhadap uang pun ikut menurun. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin kecil permintaan terhadap uang. Mengapa demikian? Karena dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih suka menabung uangnya di bank daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Yang ketiga, ada ekspektasi atau perkiraan. Apabila masyarakat meramalkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang akan meningkat, sebab masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan transaksi lebih banyak atau melakukan spekulasi lebih banyak. Yang terakhir ada meningkatnya produksi barang dan jasa. Agar bisa melakukan pembelian atas peningkatan produksi barang dan jasa, maka membutuhkan uang lebih banyak sehingga permintaan dan uang pun akan meningkat. Di sini ada penawaran uang. Pengertian penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur uang yang beredar. Oleh karena itu, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Indonesia. Kurva penawaran uang mempunyai slope positif. Jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunganya, semakin banyak jumlah yang beredar. Begitu pula sebaliknya. Kurva penawaran uang digambarkan dengan slope positif karena sebagai contoh, bank akan lebih terpacu untuk memberikan kredit kepada dunia usaha.
jika tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan jika tingkat bunga rendah. Hal ini karena keuntungan meminjamkan uang akan lebih besar ketika tingkat bunga tinggi. Selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran uang. Banyak sedikitnya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang merupakan kurva elatis sempurna yang berbentuk garis tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva. Pergerakan kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang. Pergeseran kurva penawaran uang dari MSI ke MS2 menunjukkan bertambahnya penawaran uang dan sebaliknya. Pergerakan kurva penawaran uang dari MS1 ke MS3 menunjukkan berkurangnya penawaran uang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat bunga, yaitu faktor utama yang menentukan jumlah uang beredar. Yang kedua ada tingkat inflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang dengan tujuan mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Yang ketiga ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Yang terakhir ada nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan menurun. Selanjutnya ada kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Yang selanjutnya ada fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Bila masyarakat suka akan menggunakan kredit, dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit. Yang terakhir ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. Nah, tersebut adalah materi tentang permintaan dan penawaran uang. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.